Harus bacain doa nih Pak. Doa penyubur nih. Pantesan ndak bunting bapaknya ndak pulang-pulang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sudah jelas kosong. Pada hari ini kita berada di Kecamatan Wonosabat, tepatnya di kelompok ternak Permai. Banyak kejadian begitu. Ini ada kegiatan dari pusat terkait dengan penanganan gangguan reproduksi pasca infeksi penyakit mulut dan kuku pada ternak sapi. Ini kita bersama pusat sedang menjelaskan Dulu Pak. terkait dengan status reproduksi pada ternak sapi. Melihat lagi berapa lama? 3 bulan, 2 bulan. Anggaplah 3 bulan. 3 bulan dia jadi, suntik 9 bulan. Berarti setiap 12 bulan dapat anak satu ya. Itu targetnya kalau ternak sapi. Setiap tahun satu. Oke. Kalau tidak satu gimana caranya? Nah, sekarang sapi darah. Jadi kegiatan pada hari ini kita mau melihat ternak sapi kita setelah setahun lebih ya terkena PMK dan sudah sembuh. Kita mau lihat status reproduksinya, apakah normal atau mengalami gangguan reproduksi. Hari ini nanti kita akan melakukan pemeriksaan terhadap ternak sapi kita. Ikuti terus keseruan kami dan jangan lupa dukung Petatang 80 dengan cara like, subscribe dan tekan lonceng notifikasinya. Umur 2 tahun belum dikawini. Karena sebabnya. Nah, Bapak mau diperiksa sapinya mau diapain? Bisa. Supaya meriksa apa? Kan dia belum pernah dikawinkan kan? Pernah. Pernah. Kapan? Sudah 1 tahun. Kita kira sudah jadi nih. Tadinya. Ya. Ternyata kosong. Bukan sejak dia dikawinkan sudah Bapak minta periksa belum? Belum. Oh, enggak pernah diperiksa. Pertanyaan saya, kenapa Bapak tidak minta diperiksa? Cuma jarang di rumah. Jarang di rumah tapi Berarti Bang Toyib. Tapi Bapak kasih rumput terus. Ya. Rumput, ngomong. Bapak, Ya. nanti kalau Bapak nggak lihat begitu, nanti Bapak kayak miara sapi buat penggemukan, sapi jantan. Ya. Bunting sapi berapa bulan? Kalau Bapak 10 bulan tidak keluar, kira-kira bunting nggak sapi Bapak? Kenapa dibiarin aja Pak? Memang sudah 2 kali sebelum keluar darah. Cuma lupa. Keluar darah itu berarti sehari sebelumnya dia minta kawin. Bapak tidak lapor. Iya. Keluar darah itu artinya enggak jadi setelah dikawin sebulan berikutnya. Ini sapi Bapak ini, kita lagi periksa rahimnya gimana. Yang jelas, kalau dari cerita Bapak, dia belum pernah kawin. Dulu ulang kali ya, udah lama. Lama banget. Ya, sudah 1 tahun. Darah ini? Ya. Sapi darah. Oh. Ini Besar. umurnya mah udah hampir 2 tahun ini Pak ya. Ya, ini pemeriksaan reproduksi ya. Ya. Ini palpasi rektal untuk memastikan sapi Pak siapa Pak? Sapinya ini udah lebih 2 tahun.
bangsanya ini lumusin, betina. Seharusnya sapi 2 tahun itu udah punya anak 1. Ini nggak punya anak. Kenapa? Mungkin nggak dikawin-kawinin kan ini. Nah, oleh karena ini diperiksa nih. Apakah mungkin Bapak nggak ngelihat apakah sapi itu pernah minta kawin tapi nggak dikawinkan. Nah, dilihat dulu. Pertama dilihat, diperiksa gini, mana tahu ada kawin yang tidak diketahui sama pejantan lain. Dilihat bunting atau kosong nggak di dalamnya. Kalau dia ternyata kemungkinan ini, kalau ceritanya beliau sudah 10 bulan, sapi bunting itu 9 bulan. Setelah diperiksa, ini memang di rahimnya nggak ada isinya. Nah, tapi saya cek lagi di dalam ovariumnya gimana nih. Di sini rahim kirinya kosong, rahim kanannya kosong. Kebetulan ininya ini kosong. Saya ingin lihat ovarium di kirinya. Ovarium di kirinya kecil ya. Sebesar ya 3 kali biji jagung lah. Kiri. Sekarang yang kanan kita lihat, syukur-syukur yang kanan agak bagus. Oke, udah kepegang. Ini kita kalau melihat sapi itu subur atau tidak, lihat dari ovariumnya. Nah, kalau ovariumnya masih bagus, masih normal, tidak terjadi pengecilan atau tidak tetap ada folikelnya, ada harapan dia masih bisa. Tapi ini kita masih lihat betul nih. Ini uterusnya cukup panjang. Dibandingin sapi normal dia agak beda. Ini kalau ini darah, ukuran segini semestinya ukuran sapi yang udah pernah beranak ini. Cukup panjang, tangan saya juga sampai tenggelam begini. Ini kita ini sebagai mantri ini Pak. Iya. Bidannya sapi. Harus bacain doa nih Pak. Doa penyubur nih. Pantesan ndak bunting bapaknya ndak pulang-pulang. Iya. Katanya aku nggak lihat-lihat katanya. Gimana? Rajinnya di rumah aja lihat-lihatnya ya Pak. Sawah. Nah. Berarti lama ndak pulang Pak? Ndak pernah pulang, gimana? Mau kawin Pak kalau ndak pernah pulang. Oke Dok, tadi dari siang sampai sudah mau maghrib ini kegiatan kita pada hari ini gimana Dok? Ya terima kasih, ini lagi sholat maghrib, nanti kita selesai sholat maghrib ya. Ini kita lagi pemeriksa kajian gangguan reproduksi pasca penyakit PMK. Kita mau lihat sejauh mana dampaknya dengan melihat sapi-sapi yang betina yang penyintas atau sudah sembuh dari PMK. Kita melihat apakah reproduksinya kembali normal, dengan pertama menanyakan kepada peternak apakah sudah birahinya lancar dan kemudian sudah bunting kembali dari IB, dan apakah ada yang mengalami tertundanya atau ketidakjelasan birahi atau tidak. Nah, kita lakukan pemeriksaan di
Ini di daerah Lombok Timur, Timur, Kecamatan Wanasaba, Kecamatan Desa Wanasaba, Desa Wanasaba. Nah, kita ada di kelompok Ternak sapi Permai. Permai. Tadi kita udah periksa beberapa sapi. Ada beberapa sapi memang yang ada cystic low tail persistent CLP, dan kemudian ada satu sapi yang hipofungsi yang harus kita treatment lagi, dan ada satu sapi kebetulan juga tadinya birahi. Kemarin birahi kayaknya tadi semalam udah ovulasi. Jadi karena tertunda IB-nya, kita tetap coba IB, semoga fertilisasi tetap terjadi. Jadi ini pentingnya kita mengetahui betul bagaimana kondisi reproduksi uterus dan ovariumnya daripada ternak. Dari beberapa hari kita lakukan ini juga kita temukan sedikit kekurang pahaman peternak. Peternak setelah di IB sapinya semestinya setelah 2 bulan dilakukan pemeriksaan kebuntingan, tapi ini belum semua peternak melakukan itu. Akibatnya mereka merasa setelah di IB sapi mereka sudah bunting dan dirawat dengan baik, sehingga badannya menjadi lebih bagus, lebih mengkilat dan lebih besar. Dikira bunting, ada yang 6 bulan dikira buntingnya, setelah kita periksa ternyata kosong. Hal ini tentunya sangat merugikan peternak. Oleh karena itu ke depan di setiap kelompok kita sudah sampaikan agar peternak setiap 2 atau 3 bulan setelah dikawinkan di IB atau kawin alam sudah harus dilakukan pemeriksaan kebuntingan. Kalau bunting, alhamdulillah. Kalau tidak bunting, segera lagi diprogram untuk bunting kembali. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Sedikit Dok, untuk kajian tahun ini sebenarnya untuk kegiatan yang akan datang atau seperti apa? Dan untuk kesimpulan sementara untuk di Lombok ini Pak, secara umum Dok, Ya, kira-kira. pertama, kegiatan ini sebenarnya adalah kegiatan yang harus hadir di dalam rangka mendampingi peternak. Jadi intinya adalah performa reproduksi dari ternak harus sembuh, harus sehat. Sebagai contoh, kita harus programkan, harus kita targetkan setiap induk punya anak 1 ekor setiap 1 tahun. Karena kebuntingan itu hanya 9 bulan dan sapi 2-3 bulan setelah melahirkan sudah bisa birahi kembali. Kalau layanannya, pengamatannya cermat terhadap birahinya, dan kemudian layanan IB dan kawin alamnya lancar, maka sapinya akan segera bunting 9 bulan dan dalam waktu 1 tahun sudah bisa dapat anak kembali. Inilah yang harus kita tingkatkan layanan kepada peternak di seluruh Indonesia. Oke, terima kasih Dok. Terima Ya, kasih. itu kita bincang-bincang dengan Pak Dokter ya, yang dari pusat terkait sama kegiatan dan kajian kita pada hari ini ya. Mohon maaf tadi kita wawancara gelap ya karena sudah maghrib dan kita sudah selesai kegiatan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.